Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, patut kita bersyukur atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kami tadi hadir pukul 8.30 ke gereja ini, ketika kemarin kami di rumah Ibu C. Sitinjak Buru Pasar Ibu, di situ ada Mang Sintua, ada Nyonya Buru Sitinjak. Kami berbincang-bincang di sana, dan hambanya Bapak Sintua kita mengajak kita beribadah kemarin. Kemarin memang programnya ketika kami akan meninggalkan Pulau Batam ini, kami akan ke Tembesi. Tetapi karena kerinduan Bapak ini, jadi kami ke GPI Glory ini, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau saya lihat GPI Glory ini adalah Pentakosta yang berkemenangan. Masuk kami nakin 02B Olan Inang Buruan Barita do nadisi. Tapi ketika saya lihat, wow, sudah lumayan. Sidang jemaat GP Glory ini sudah lumayan. Gereja yang Tuhan Yesus akan memberkati dengan luar biasa lagi, dengan kesatuan hati Bapak Ibu. Ketika kita mengikut Tuhan ini Bapak Ibu, jangan lagi engkau memikirkan untung rugimu untuk mengikut Tuhan, tetapi ketulusan hati Bapak Ibu dengan satu visi-misi bahwa kami harus dengan tulus bagaimana untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja GPI Glory ini yang mungkin masih kecil ini, Tuhan akan berotoritas dan Tuhan Allah akan semakin membuat gereja ini semakin luar biasa lagi. Maka hari ini Bapak Ibu, tetaplah engkau fokus dan tetaplah engkau berdoa bagi sidang ini. Jangan pernah engkau berpikir untuk ambil untung dan rugi untuk bertuhan ini, tetapi tuluslah engkau bertuhan ini. Maka Tuhan Allah akan melihat dari tata kemuliaannya bahwa keluarga besar GPI Glory ini semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Berapa menit tuh kok besok panon gabi lilik kami gabi muru alat apa? Karena mesti bawa berita kan. Jadi Bapak Ibu, saya persingkat saja karena kebetulan baru sekali ini saya menginjakkan kaki ke Pulau Batam. Saya merasa terberkati dari tanggal 16 Agustus Bapak Ibu sampai besok kami akan kembali ke kota Medan. Kami sangat terberkati di Pulau Batam ini. Ini bukan suatu rencana, tetapi ini adalah berkat Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Maka hari ini kami merasakan Bapak Ibu bahwasanya ketika orang-orang percaya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Kami tidak pernah memikirkan bahwasanya di Batam ini kami sangat terberkati Bapak Ibu. Sangat terberkati. Sangat luar biasa penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Ketika kami sampai di kota Batam di tanggal 16 Agustus, saya dijemput oleh ayah saya dan saya diajak makan malam dan beristirahat di tempat inang mertua saya atau adiknya mertua saya ini. 3 hari kami di situ, dan selanjutnya kami di tempat tulang atau lainnya Bapak Pendeta ini dari tanggal 16, dari tanggal 18 mungkin sampai besok kami di rumah beliau, difasilitasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Fasilitas yang sangat luar biasa menurut saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan berikan. Diberikan kendaraan sementara di kota Batam ini untuk melayani Tuhan. Sudah banyak kami jalani pelayanan ataupun sidang-sidang di Batam ini Bapak Ibu. Di tengah kondisi Bapak Pendeta Pasar Ibu, yaitu beliau adalah
sebagai gembala sidang di GP Sidang Kebun Pisang. Tetapi dengan komitmen, dengan kecintaannya kepada Tuhan, dengan kondisinya pun tidak sempurna, dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika Bapak Silalai, saya yakin dan percaya, dia mau berkomitmen seluruh sidang jemaat Tuhan di gereja ini agar menghargai waktu. Dengan kondisi apapun, situasi apapun, cuaca yang mungkin hari ini karena cuaca yang mungkin membuat agak-agak gimana kita beribadah, tetapi kedepannya lebih baik lagi. Karena waktu Tuhan harus kita hargai. Memang benar kata Bapak Ibu, di tengah kota Batam ini, kota yang mungkin sangat-sangat super sibuk, maka waktu itu sangat berharga Bapak Ibu. Maka kami tidak mau terlambat, kami datang 8.30. Ketika itu saya menyuruh Bapak hambanya, jam 8 saya sudah berangkat dari rumah tulang saya di Komplek Cemara Asri sana. Sampai sini pukul 8:30, ya puji Tuhan. Saya melihat GP Glory ini, Tuhan berkati. Dan saya lihat Bapak Sintua, Inang, Guru Sitinja, ketika kami berada di rumah keluarga Bapak C. Sitinja, Boru Pasaribu, di situ kami selalu mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah mempermalukan. Ketika Bapak Ibu di tengah kerundungan masalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika Bapak Sintua kita Ritonang, Bapak Ibu jangan pernah engkau berkecil hati. Ketika Bapak Ibu bilang sudah 1 tahun tetapi tidak sembuh, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tuhan mau melihat betapa sungguh kau mengikut kami Bapak Ibu. Bapak Pendeta 4 tahun 9 bulan dia mengalami stroke, 2 tahun tidak bisa melakukan apapun Bapak Ibu, tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Saya sebagai menantu, saya sebagai Hela harus tetap berkomitmen kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau Tuhan berdoa engkau membuat saya kaya, tetapi saya mau kuatkan hati saya dan jangan biarkan saya miskin, agar kelak saya tidak meminta-minta kepada orang. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin ini adalah suatu cara Tuhan. Ketika berapa kali kami melewati GP Glory ini, saya bilang sama Bapak Pendeta, tempatan tangannya Bapak Pendeta. Ketika kita besok beribadah, Tuhan nyatakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya lihat sidang jemaat di gereja ini sangat luar biasa untuk membangun gereja ini dengan luar biasa. Saya lihat tadi komitmen Bapak Silalai. Wow. Mungkin dia seorang hanya kaum bapak, tetapi dia berkomitmen. Jangan pernah kita bermain-main untuk Tuhan. Waktu kita hanya singkat di dunia itu Bapak Ibu. Di Mazmur 90 ayat ke-10, firman Tuhan berkata, umur manusia 70 tahun, kalaupun kuat 80 tahun. Tapi sekarang coba buka deh Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat ke-10 dulu. Maka hari ini terima kasih bagi seluruh sidang jemaat. Tadi Bapak Gembala atau pimpinan sidang Guru Aritona, kami sudah bertemu sebelum beliau kembali ke Batu Aji Lama untuk beribadah di sana. Di sana ada Bapak Ketua dan seluruh pengurus. Kita mau berdoa agar Tuhan makin memberkati Bapak Ketua kita atau Bapak pengurus kita, Bapak Rep Dr. MH Siburian MB, agar hari ini Tuhan persiapkan dengan luar biasa. Mazmur 90 ayat ke-10 dulu. Bisa? Mazmur 90 ayat ke-10. Ya, firman Tuhan di
Mazmur 90 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah guru Esi Tompul, istri saya guru Pasar Ibu. Tuhan Yesus memberikan saya 4 putri, dan saat ini juga istri saya sedang mengandung. Ketika umat manusia hanya memohon agar beranak marbur, itu adalah permintaan manusia. Tetapi ketika Tuhan berkata lain, ya kita tetap harus bersyukur Bapak Ibu. Karena rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka tetap teguhkan hati Bapak Ibu, bahwasanya Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Kami bergereja Bapak Ibu di GPI Sidang Kebun Pisang Medan. Pimpinan sidang saya Bapak Pendeta Apasaribu STH, dan di bawah Bapak ini ya mungkin Bapak Pendeta Tesiburian yang sudah kemarin beribadah bersama-sama di GPI Glory. Bapak Ibu, saya sangat senang saya melihat senyuman Bapak Ibu yang sangat luar biasa, senyuman kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Saya berdoa GPI Glory ini ke tahun depannya semakin Tuhan berkati dengan luar biasa. Tetap rendah hati Bapak Ibu, tetap rendah hati, dan apapun yang orang-orang luar sana dilakukan bagi Ibu, tetaplah Ibu memaafkan, karena Tuhan akan memberkati engkau lebih luar biasa lagi. Maka tetap semangat GPI Glory. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nanti kalau terlalu panjang jadi mewek semua, saya akan bacakan firman Tuhan saat hari ini adalah di Mazmur pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat-nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berikut siang ini adalah jalan-jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ketika kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk berjalan di jalan yang benar, bukan berjalan seperti orang fasik Bapak Ibu, yang kesukaannya orang fasik ini ya mencemooh, ya mereka selalu menggosipi, ia melakukan kehendak-kehendak yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi berjalan orang-orang benar adalah kesukaannya Taurat Tuhan, kesukaannya adalah ibadah. Ketika ada jadwal ibadah, dia melakukan ibadah yang sejati Bapak Ibu. Saya tahu di Batam ini sangat-sangat sibuk kegiatan, sehingga mungkin waktu itu sangat-sangat penting Bapak Ibu. Tetapi saya lihat di gereja ini, Bapak Ibu datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mungkin meninggalkan apa saja yang menjadi pekerjaan, usaha Bapak Ibu. Tetapi hari ini, di pagi hari yang begitu menyejukkan hati kita, yang membuat hati kita semakin luar biasa lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ketika tadi
Bapak Simarmata bersaksi juga bahwasanya Mama Jessica Mama Jessica atau istri Bapak itu sedang mengalami kecelakaan. Memang benar ketika ibu-ibu membawa kendaraan, memang kita yang takut. Sen ke kanan, beloknya ke kiri. Kita tegur pun malah kita lebih kena marah lagi Bapak Ibu. Tetapi memang begitulah wanita ini, selalu ingin dimengerti dan tidak mau dipersalahkan. Maka hari ini Bapak Ibu, ketika firman Tuhan dengan jelas bahwasanya kita orang-orang benar harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak yang benar-benar mengikuti firman Tuhan dan melakukan kebenaran, sehingga mereka akan mengalami berkat dan keberhasilan. Ketika Bapak Ibu melakukannya dengan setulus hati, maka apa saja yang Bapak Ibu nyatakan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dengan luar biasa. Puji Tuhan. Ketika Amang Silalai tadi mengatakan seperti Ayub, ketika kehidupan Ayub yang sebelum diizinkan Tuhan Allah untuk dicobai si iblis, dia hidup berkelimpahan Bapak Ibu, kaya raya, anaknya cantik dan ganteng, kekayaan yang luar biasa. Tetapi ketika si iblis bernegosiasi dengan Tuhan Allah, bernegosiasi dengan Tuhan Allah, melihat kesalehan orang-orang benar yang mengikut Tuhan, Tuhan izinkan. Tetapi satu permintaan Tuhan, jangan ambil nyawa. Maka Ayub memang benar-benar orang-orang yang saleh Bapak Ibu, orang-orang yang benar mengikut Tuhan ini, orang-orang yang benar menurut kehendak Tuhan. Maka hari ini ketika apapun cobaan, ketika dia dirundung penyakit, yaitu kusta atau kudis-kudis, dia tetap setia. Anaknya meninggal, dia tetap setia. Kambing, sapi, lembunya meninggal, dia tetap setia. Sampai istrinya sendiri yang ingin mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhan Allah, tetapi dengan kesalehannya dia tidak pernah berdosa dengan ucapannya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah kita mengucapkan dosa terhadap siapapun, apalagi kepada Tuhan. Ketika kita dirundung masalah, terkadang kita berpikir, Tuhan, kenapa kami seperti ini saja ya Tuhan? Padahal kami sudah berdoa, padahal kami sudah berpuasa Tuhan, agar Engkau memulihkan hamba-Mu, agar Engkau menyembuhkan hamba-Mu. Tapi Tuhan punya waktu tersendiri Bapak Ibu. Tuhan itu tidak bisa kita paksakan, tetapi doa bisa mengubah segalanya. Dengan doa yang tulus, dengan tetesan air mata, apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberkati. Doa bisa mengubah segalanya Bapak Ibu. Doa bisa mengubah segalanya. Maka Bapak Ibu, tetaplah engkau berdoa, tetaplah engkau bersekutu dengan Tuhan dengan luar biasa lagi. Apa yang menjadi konflik masalah dalam kehidupan kita, yakin dan percaya Bapak Ibu, Tuhan Allah tidak akan pernah diam ketika kita sudah berlutut, meneteskan air mata, mengangkat air tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan. Maka Tuhan akan turun tangan memberkati Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu merasakan, menyatakan bahwa Allah itu sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Puji Tuhan. Kalau salah berpikir, kalau bukan Tuhan, mungkin GPI Glory berkemenangan ini tidak akan seperti ini. Tetapi oleh karena Tuhan Allah, engkau diberkati keluarga besar GPI Glory. Tetap rendah hati GPI Glory, tetap rendah hati sidang jemaat Tuhan. Jangan pernah engkau berpikir, ini gara-gara kami seperti ini gara-gara kami seperti ini. Jangan, itu semua gara-gara perkenanan Tuhan bagi gereja ini, sehingga Tuhan mengizinkan ini semakin luar biasa lagi Bapak Ibu. Maka hari ini jangan pernah Bapak Ibu merasa
tetapi satu hati Bapak Ibu. Ini karena Tuhan mengizinkan. GBI Glory semakin luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa bagi Bapak pimpinan sidang, Bapak Pendeta Guru Aritona yang hari ini beribadah di sana. Biar Tuhan semakin memakai hambanya dengan luar biasa, mengembalakan gereja ini semakin luar biasa. Satu visi-misi Bapak-Bapak hamba Tuhan untuk memuji dan memuliakan dan semakin memajukan GBI Glory ini, maka jiwa-jiwa akan bertambah dengan luar biasa. Gereja ini pun tidak akan muat lagi Bapak Ibu, karena orang-orang percaya sudah Tuhan persiapkan. Puji Tuhan. Boleh doa rendah Bapak Ibu. Surgoi sambulot tagoi. Kita berdiri Bapak Ibu. Surgoi sambulot tagoi. Kita bersorak-sorak memuji dan muliakan nama Tuhan.
Haleluya. Pada inti hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetaplah berkomitmen kepada Tuhan. Haleluya. Tetap satu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jangan pernah ada menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi ini karena semua perkenanan Tuhan, maka glory, GPI Glory kemenangan ini semakin Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Diberkatilah seluruh sidang jemaat GPI Glory ini, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, bahkan anak sekolah minggu, terkhususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan Bapak Sintua kita seluruhnya, dan bagi Bapak Gembala kita di gereja ini, semakin Tuhan berkati. Terima kasih GPI Glory, kami sudah diizinkan beribadah di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati tolong dulu lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Kita semua sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita bersyukur lewat daripada hambanya firman Tuhan yang luar biasa ada berkumandang di GPI Glory pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kedua yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta A. Pasaribu STH GPI Kebun Pisang Medan. Sambil menunggu hambanya, kita angkat pujian penyembahan kita, kemukakan jalan di lautan. Haleluya. Ketika masa-masa sukar datang menghampiri kita, ketika masa-masa sulit ada bagi hidup kita, bahkan jalan-jalan yang terjal, dan bahkan itu sangat sukar dan tidak mungkin, tetapi pujian kita mengatakan pada saat ini, dan tidak mungkin itu jadi nyata dan mustahil sekalipun, tetapi bagi Tuhan tidak ada. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, jika Tuhan yang berkehendak atas hidup kita, maka kita akan ada dikuatkan, dan apapun yang menjadi kerugian kita, Tuhan ada dengarkan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jalan di lautan. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat kami undang untuk berdiri. Haleluya Yesus. Hidupku
Dalam bis. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan dan jemaat GT Sidang Glory karena kami diizinkan berada di sini pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kami melihat sukacita besar, Amin. joyful terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama khusus, saya sendiri, saya pendeta Abdul Ibu dari Sidang Pisang, punya istri satu, tapi sudah meninggal dunia, dua anak yang lewat. Dan kami dikaruniai 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan, dan semua sudah berumah tangga, dan saya sekarang punya cucu 7 orang. Jadi saya mohon karena masih banyak yang perlu diperjuangkan, dari tolong saya di dalam doa supaya semua anak-anak saya dan cucu saya dan turunan saya berikutnya menjadi pengikut Yesus yang sungguh dan selamat. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang saya akan bawakan di tengah-tengah kita pada saat ini dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Haleluya. Haleluya. Apa itu kerajaan Allah, saudara-saudara? Kalau kita membawa arti sendiri, saudara-saudara kekasih dan minum, kerajaan Allah itu adalah bahwa Allah memerintah dalam hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Dan di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Yang perlu kita geluti, saudara. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Damai sejahtera, saudara, ada damai di antara kita. Dan sukacita Roh Kudus, yaitu roh yang menyala-nyala, saudara. Tiga hal ini perlu kita pertemukan di dalam hidup. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Yesus, hampir 60 tahun saya menjaga korla. Ini itu yang bisa. Dari jemaat, dua, minggu, mereka muda sampai ini. Saya menjaga keruntuhan, tetapi karena sudah ada izin atau dikatakan kepada saya mulai ini Bapak sudah bebas memberitakan. Dari mulai waktu saya sakit ini, kayaknya ada bisikan itu kepada saya, kembalilah, masih banyak tugas yang Anda lakukan. Haleluya. Dan juga dibisikkan saudara kekasih dalam Yesus, melalui firman Tuhan ini, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadikanlah bangsa
bangsa menjadi murid. Saudara, mula-mula saya kayaknya menolak, saudara. Di mana aku memberitakan Injil, berjalan terseok-seok, tertatih-tatih, kaki sudah bisa mensampung, tidak bisa diangkat lagi tinggi-tinggi. Tapi terbisikkan juga pada ada yang keren, ada yang terbang. Jadi dalam masa sakit ini, saudara, diberikan Tuhan kepada saya keluar biasa, saudara. Kendati pun saya tidak bisa duduk sendiri, berjalan sendiri, tetapi saya tidur tempat tidur yang sama dengan dirinya dengan meja. Jadi kalau saya terbangun, biasanya saya dibangun, saya mulai kadang jam 3 pagi. Tapi kalau tidak saya mau ini, ada sesuatu yang akan terjadi bagi saya. Kadang-kadang dengan nampaklah, nampak. Asalkan ada gerakan itu, kalau tidak dimaui, ada terjadi sesuatu. Jadi udahlah, belajar lah. Lalu sebelum saya membaca Alkitab ini, saya bernyanyi dulu lah. Bernyanyi, mana nyanyi untuk membesarkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Lalu berdoa, saudara. Jadi kalau saya sendiri yang dulu di pinggir tempat tidur itu, sakit kali rasa. Ataupun kalau tidak di dalam doa, tidak ada hubungan dengan Tuhan, 5 menit pun saya tidak sanggup. Tetapi kalau saya berdoa, saudara, bahkan Tuhan buat saya bisa juga berjam-jam berdoa, saudara, walaupun sakit seperti ini. Sekali Tuhan berjam-jam berdoa, kembali ya. Saya juga katakan itu di dalam bahasa lain. I am simply engaged. Di pinggir-pinggir, saudara. Tapi Tuhan berikan kemampuan, saudara-saudara, untuk melakukan tugas-tugas yang diembankan Tuhan. Hampir tiap malam, saudara-saudara, kekasih dan di Pulau Batam ini, saya kayaknya dibanguni sebelum jam 2 pagi. Mau apapun, mau payah. Inilah Bung Istompul ini. Betul. Aku tarik. Kalau enggak, dia berkisahkan paksa sendiri lah, bukan gue. Sudah itu saya mendengar. Dalam nama Yesus, berdiri, berjalan saya. Selalu saya dibentakkan di dalam nama ini, baru saya bisa berdiri, baru saya nyalakan dalam baru saya duduk lagi. Kemudian dibanguni lagi. Kamu dan jam 3 untuk menangkap. Nyanyi lagi. Jadi saudara-saudara kekasih dalam ini, seolah-olah kegiatanku dalam waktu sakit ini lebih banyak, saudara, daripada waktu saya sehat. Tapi tak apa-apa. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Yesus, selalu ada pertanyaan saya datang ke Batam ini. Bagaimana? Saya ucapkan sesuatu yang di dalam hati. Bagaimana? Minang bau. Baik. Nyatanya baik, saudara. Jadi selalu bahwa kita itu katanya di dalam bicaramu kamu dihukum, katanya. Dalam bicaramu kamu diberkati. Dia tamido umum jalan dia tamido orang. Jadi lebih baiklah saya katakan saja yang baik-baik di dunia. Baik-baik yang nyata, saudara. Tuhan kita itu baik, saudara. Jadi anjuran saya
kepada hamba Tuhan dan jemaat yang ada di Glory ini. Katakan aja yang baik-baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Akan nyata yang baik, saudara-saudara. Kita tidak pernah dipermalukan. Sudah dikatakan tadi di Rom 10 ayat 11 berkali. Orang percaya tidak dipermalukan. Sesuai dengan kitab suci, orang percaya tidak dipermalukan. Bahkan dikatakan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia terlepas di sorga. Haleluya. Haleluya. Ikat keluargamu dalam doamu kepada Tuhan. Ikat anak-anakmu di dalam doamu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Yesus, perlu saya saksikan. Mulai saya berumah tangga, karena saya punya istri adalah orang karena Tuhan. Saya pertunjukkan melalui. Dan ternyata saudara, lebih dari yang kupikirkan diberikan Tuhan kepada. Kemudian setelah kami berumah tangga, dia begitu tulus. Saya percaya sama Tuhan. Nah, kami berjauhan. Satu di Medan, satu juga di Tanah Jawa. Selama 7 tahun, saudara. Banyak godaan saudara, baik kepada aku, baik kepada istri. Kepada dia pun dikatakan, gimana? Apa? Jauhkan ini, beda dari apa yang ini, apa istri. Saya bertanya, aku. Dia setelah kami berumah tangga, ada anak mulai sudah sekolah. Saya nyatakan ini kerajaan Allah itu. Jadi kerajaan Allah itu saudara, saya terbangun di jamaah Tembang. Jadi istri saya biasanya bangun tengah 5. Jadi terus saya ajak anak-anak saya, mari kita ibadah. Terus kami bacalah kitab ini secara responsori atau berpikir. Baru saya tutup. Sampai mereka menyelesaikan perkuliahannya saudara-saudara. Jadi saudara kekasih dan misi yang Tuhan memberikan sukses. Jadi perlu ini saudara kita berhenti. Mari kita adakan ibadah rumah tangga. Suami dengan istri juga saudara. Bisa, ya. Karena dalam firman Tuhan di Matius 18 ayat 19 karena 2 orang saja mufakat di dunia ini menjualkan apa saja akan diberikan suami istri. Umpamanya seperti saya waktu itu keluarga saya di Tanah Jawa tidak bisa pindah-pindah ke kota, ya. Jadi datang bawa Alkitab ini sama dia, dorong baca ini sehingga 2 orang saja di dunia ini sepakat menjualkan apa saja. Datang membacanya, kemudian dalam doa kami tidur, kemudian pada malam itu ditunjukkan kepada dia bahwa kepindahannya ke Medan sudah ditandatangani. Saya katakan sama dia, percayalah bahwa itu akan nyata. 2 tahun kami tunggu-tunggu saudara kekasih dan banyak cobaan, banyak masalah yang dihadapi, tapi nyata juga saudara. Seperti contoh kecil ya. Jadi kalau ada sesuatu masalah di rumah tangga, suami mengajak istri ke istri, suami. Kata firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 9, 2 orang saja di dunia sepakat menjualkan saja. Coba ditayangkan. Benar itu. Kayaknya enggak pernah dibaca-baca tadi kan sekali terus mereka berbicara saya. 2 orang di dunia ini sepakat menjualkan apa saja. 2 mereka akan diberikan. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Yesus, kita sudah lebih dari 2 orang saudara. Ini Gloria sudah berapa orang ini Pak? 27 kakak Pak. Berapa? 27 kakak. Berapa orang? Oh, jiwa 106.
106. Kalau ditambahin nomornya satu lagi di belakang berapa? Yakin Bapak? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dia ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Nothing. Apa bahasa Inggrisnya? Possible ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia apa saja karena Dia yang mencipta. Haleluya. Anak-anak di kandungan pun saudara-saudara bisa berubah saudara. Karena namanya Allah pencipta segala sesuatu. Pernah juga saya katakan kepada istri, anak yang di kandungan itu adalah laki-laki. Saya akan menunjukkan dari istri saya, perempuannya namanya. Lalu dia keinginannya laki-laki, dia berdua dia berubah saudara. Berubah saudara. Tuhan itu ajak kalian sebelum lahir sudah ditunjukkan saudara. Jadi saudara dikasih dalam Yesus bagi yang tidak punya anak itu ada saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang perempuan semua berdoalah supaya ada diberikan laki-laki. Puji Tuhan. Haleluya. Karena kita ini ada oleh karena Dia saudara. Saya percaya anak-anak saya pun juga ada karena Dia. Segala sesuatu yang kita miliki pun karena Dia saudara. Dan utamakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu saudara. Yakini Dia, percayai Dia saudara. Jadi itu akan nyata. Jadi saudara-saudara dikasih cari terus kerajaan Allah. Kita tahu kerajaan Allah. Allah diberi. Ya. Bangun, bernyanyi, berdoa, bertangan Injil, bertangan saudara. Kemana kamu kutus? Harus ke situ pergi. Dan apa yang kukatakan kepadamu, harus itu kau katakan. Saudara dikasih dalam Yesus, kita tidak boleh menambah-nambahi firman dan mengurangi firman saudara. Ini yang perlu kita renungkan itu. Siapa katanya menambah firman Tuhan akan tambah hukum bagi dia. Manangisa na managbayad at ang surato. Tambah mau hukum na alay manangisa na manguruy maruma Tuhan. Tapi mungkin ya dekatnya lah itu ya. Baik firman Tuhan tambah hukuman bagi dia. Dikurangi dan kurang berkat bagi dia. Mana yang lebih baik? Tidak ada ya. Yang penting saudara-saudara, apa yang telah difirmankan Tuhan itu harus kita percaya. Kita renungkan seperti tadi, renungkan siang dan malam, maka dia seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang akar-akarnya menambah kebat air. Dia akan berdaun hijau. Dia tidak takut akan musim kering dan dia akan menghasilkan buah katanya. Dan apa saja yang dikerjakan berhasil saudara-saudara. Haleluya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam saudara-saudara. Jangan hanya siang. Kalau hanya siang saudara-saudara, mungkin malam bisa jadi berjahat saudara. Kalau hanya malam, siang berjahat. Kalau siang bisa berjahat malam. Jadi harus direnungkan siang dan malam supaya bagaimana? Supaya firman Tuhan itu meranjai hati pemikiran kita sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara doakan firman Tuhan ini supaya firman Tuhan ini disuarakan kembali dalam hidupmu di saat saudara duduk, di saat berdiri, di saat berjalan, di saat melakukan aktivitas sehari-hari, di saat tidur, bahkan bermimpi dalam mimpi firman Tuhan disuarakan sehingga kita bisa benar-benar takut akan Tuhan di setiap Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan dan berdiri. Iya, berdiri. Berdiri. Tolong Bapak kita di sini ya. Kedua sahabat,
sampai ambil doa. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Mari saudara nyanyikan pujian ini. Jangan kamu takut mengatakan ini. Tapi dengan penuh keberanian. Karena Tuhan yang menyertai. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Kami sangat berduka cita. Kami sangat berduka cita bagi hari ini Bapa. Di dalam perintah kami ini, di dalam persetujuan kami ini Bapa, kami rasakan Bapa. Kami rasakan hari ini Tuhan. Yesus
kesusahan yang ada persekutuan ini, kami rasakan hari ini Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu apa yang baik, kami di Tuhan tidak bersekutu kepada Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap berkomitmen kepada Tuhan. Apapun Tuhan yang mengganggu kami, apapun Tuhan yang mengganggu iman kami, namun kami percaya iman kami telah teguh kepada Tuhan. Kesediaan kami tetap teguh kepada